Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Italoka akan memaparkan tentang filsafat pendidikan PAUD yang telah saya buat menjadi buklet. Yang pertama itu ada filosofi pendidikan anak usia dini. Dasar pemikirannya, manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya, paling unik, penuh dinamika dalam perkembangannya dan memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya yang dianugerahkan kepadanya bila mendapatkan layanan yang sesuai. Selanjutnya itu ada tujuan pemikiran filosofis. Filosofis pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu merumuskan peranan proses penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dalam masyarakat, penafsiran peran-peran pendidikan, dan pengarahkan peran tersebut untuk merealisasikan tujuan dalam mengabdikan kepada masyarakat baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, filosofis berpengaruh pada pendidikan anak usia dini. Pandangan orang terhadap anak berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan proses budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Berikut ini dibahas beberapa tokoh pendidikan anak dan pemikiran filosofis terhadap anak usia dini. Yang pertama, filosofis Islam. Filosofis Islam ini dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pemikir utama pendidikan anak usia dini. Tokoh pendidikan yang menganjurkan pendidikan harus dimulai dari sejak kecil. Beliaulah yang menganjurkan pendidikan sebagai proses lifelong of education. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Untuk selanjutnya yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga itu ada Martin Luther King. Yang keempat ada John Amos Comenius. Yang kelima ada J.H. Pestalozzi. Yang keenam ada J.J. Rouse. Yang ketujuh ada Frederick William Froebel. Kedelapan ada Maria Montessori, dan yang kesembilan itu ada John Locke. Nah, jadi kesembilan tersebut merupakan tokoh atau pemikir filosofis anak usia dini. Nah, teori-teori pendidikan anak usia dini itu yang pertama ada yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu anak memiliki 9 kecerdasan, di mana kecerdasan pertama yaitu bahasa, yang kedua logika, yang ketiga musik, yang keempat gerak, yang kelima gambar, yang keenam kecerdasan diri, yang ketujuh kecerdasan bergaul, yang kedelapan kecerdasan alami, dan yang kesembilan kecerdasan rohani. Nah, yang kedua itu ada John Bowlby. Yang ketiga ada Jean Piaget. Jean Piaget ini mengungkapkan anak usia dini itu memiliki 3 tahap intelektual. Yang pertama tahap sensori motor, yang kedua pra-operasional, dan yang ketiga operasional konkret. Yang selanjutnya yang keempat itu ada Lev Vygotsky. Vygotsky adalah seorang ahli perkembangan berkebangsaan Rusia. Teori tersebut dengan teori belajar sosial. Vygotsky mengungkapkan bahwa perkembangan manusia melalui interaksi sosial yang memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif anak. Yang selanjutnya pendekatan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu ada pendekatan menurut Maria Montessori. Materi terbagi menjadi lingkungan dispesifikasi dengan materi-materi yang telah terstruktur. Misalnya yang pertama materi sensorial, yang kedua materi konseptual, yang ketiga materi kehidupan praktis. Selanjutnya ada high scope, dan yang ketiga ada
BCCT. Pendekatan BCCT ini dikembangkan berdasarkan teori perkembangan anak, yaitu teori neuroscience, teori multiple intelligence yang dipadukan dengan pengalaman guru. Yang terakhir yaitu implementasi dalam pelaksanaan PAUD yang memiliki yang berkaitan dengan anak. Itu ada anak yang akan belajar dengan baik ketika mereka menggunakan sensorinya. Kedua, semua anak dapat dididik. Yang ketiga, setiap anak harus dioptimalkan potensinya. Yang keempat, pendidikan harus dimulai sejak dini. Yang kelima, anak tidak dapat dipaksa belajar jika belum siap belajar. Yang selanjutnya, mempersiapkan anak bagi perkembangan selanjutnya dalam belajar. Kemudian kegiatan pembelajaran harus menarik dan bermakna. Ciri khas yang menonjol dalam pembelajaran anak usia dini adalah pembelajaran yang menarik dan bermakna. Dan terakhir, interaksi sosial dengan guru dan kelompok usia penting bagi perkembangan anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan. Rizky atau Regita, silakan yang ingin bertanya. Baiklah, Ita, saya ingin bertanya. Mengapa pendidikan tanpa landasan filsafat akan menjadi pendidikan tanpa arah yang jelas? Baik, kalau bisa dijelaskan. Baik, saya akan menjawab langsung pertanyaan dari saudari Kiki atau Rizky Nurpaltona. Filsafat sendiri merupakan dasar untuk mengarahkan suatu pendidikan. Nah, jadi jika kan filsafat ini merupakan suatu dasar dari sebuah pendidikan. Jika dasar tersebut tidak ada, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita pegang tidak ada, maka kita tidak akan memiliki arah tujuan yang akan berjalan dengan baik. Jadi kita tuh tidak akan berjalan dengan baik suatu pendidikan jika tidak memegang suatu dasar dari pendidikan tersebut. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih saudari Ita atas penjelasannya. Sudah paham. Dan selanjutnya saudari Regita, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, saudari Ita, saya ingin bertanya mengenai pendapat dari Froebel. Di sini Froebel mengemukakan bahwa beberapa prinsip. Nah, salah satunya adalah pengamatan dan peragaan. Nah, jelaskan maksud prinsip dari prinsip tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Regita ya. Pengamatan dan peragaan. Nah, pengamatan dan peragaan ini menggunakan indera. Jadi di sini Froebel itu menjelaskan bahwasanya untuk mengembangkan seluruh indera, maka akan dilakukannya pengamatan atau peragaan untuk anak usia dini agar dari pengamatan itu indera penglihatan anak berfungsi, dan juga dari peragaan jadi indera anak itu bisa melihat, dan apapun yang telah dijelaskan oleh guru ataupun dia melihat langsung dengan alam, maka dia akan melihat peragaan langsung dari alam tersebut. Jadi untuk mengembangkan seluruh inderanya, maka dikemukakan oleh Froebel, yaitu prinsip pengamatan dan peragaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Saudari Ita, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya apakah siapa yang ingin berpresentasi? Saudari Rizky atau Regita, dipersilakan. Ya, saya dulu kita. Ya, silakan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan PAUD. Yang pertama itu ada sejarah filsafat PAUD. Di situ ada 6 sejarah. Yang pertama itu sebelum Masehi sampai abad keempat, anak usia dini disebut dengan infanticidal. Pada rentang sejarah ini, belum ada bukti historis yang menunjukkan adanya konsep tentang pendidikan prasekolah atau pendidikan usia dini. Pada periode ini juga, belum ada konsep pertanggungjawaban orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, sepanjang sejarah ini orang tua tidak meletakkan nilai-nilai kehidupan kepada anak usia dini. Selanjutnya, abad keempat sampai abad ke-13, anak usia dini disebut dengan abandoning. Pada masa ini, orang tua sudah mulai menunjukkan perhatian yang agak serius kepada anak-anak mereka. Bahkan, para orang tua memiliki kesadaran terhadap adanya hak-hak anak untuk hidup. Selanjutnya yang ketiga yaitu abad 14 sampai abad 17. Anak usia dini disebut ambivalen. Masa ini disebut juga dengan masa Renaissance. Dikatakan demikian karena muncul beragam ide-ide segara dan revolusioner termasuk konsep pendidikan anak. Selanjutnya itu abad ke-18, anak usia dini disebut dengan instrusif. Pada abad 18 ini terjadi perubahan paradigma berpikir terhadap anak, yakni masa anak usia dini sangat penting sebagai masa persiapan untuk kehidupan di masa depan. Selanjutnya adalah abad ke-19 sampai pertengahan abad 20, anak usia dini disebut socializing atau sosialisasi. Perubahan paradigma konsep tentang anak yang didengungkan oleh Rousseau bahwa anak lahir tidak berdosa ternyata bahwa membawa angin segar bagi dunia pendidikan anak. Selanjutnya yaitu yang terakhir abad 20, anak usia dini disebut dengan helping atau bantuan. Orang tua memahami perkembangan anak usia dini serta mengerti munculnya perilaku tertentu yang ditunjukkan anak. Ketika orang tua mempunyai pemahaman dan pengertian seperti itu, maka orang tua akan memberi bantuan atau layanan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu konsep dasar filsafat PAUD. Hasil kajian Erikson mengemukakan bahwa masa bayi adalah masa penanaman kepercayaan dasar atau basic trust. Jika anak mendapat pengalaman yang membahagiakan, maka anak tersebut akan belajar memandang dunia ini dengan aman, dapat dipercaya dan memberikan pendidikan kepada anak. Sebaliknya, jika anak tidak bahagia, maka anak itu memandang dunia sebagai realitas yang penuh bahaya. Selanjutnya adalah filosofis yang berpengaruh pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan berfungsi menuntun anak yang berpembawaan tidak baik menjadi lebih berkualitas lagi di samping untuk mencegahnya dari segala macam pengaruh jahat. Dengan demikian, tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar ia sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan. Selanjutnya adalah J.H. Pestalozzi. Sangat menekankan pada pendidikan yang memperhatikan kematangan anak. Pendidikan harus didasarkan pada pengaruh objek pembelajaran. Misalnya, guru membawa benda sesungguhnya ketika mengajar. Selanjutnya, yaitu menurut Rousseau. Rousseau selalu menekankan pembelajaran yang dilakukan harus menggunakan pendekatan alam yang disebut dengan pendekatan naturalistik. Pendidikan naturalistik membiarkan anak tumbuh tanpa intervensi dengan cara tidak membandingkan anak satu dengan anak lain, serta memberikan kebebasan anak untuk mengeksplorasi tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya itu Friedrich Wilhelm Froebel. Pola pendidikan yang demokratis yang dikembangkan oleh Froebel banyak menimbulkan kontroversi dengan pihak pemerintah sehingga ia dianggap dengan sebagai pemberontak. Yang selanjutnya adalah Maria Montessori. Menurut Maria Montessori, lingkungan diatur sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh anak-anak cacat di bawah 5 tahun. Ada prinsip yang diyakini Maria Montessori. Yang pertama, menghargai anak. Yang kedua, pemikiran yang cepat menyerap. Selanjutnya, yaitu masa peka, lingkungan yang disiapkan, dan pendidikan diri sendiri. Yang keenam adalah John Locke. John Locke adalah pencetus teori tabula rasa yang menganggap bahwa anak sebagai kertas putih atau tablet yang kosong. Anak hidup di dalam lingkungan
yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan seorang anak. Teori-teori pendidikan usia dini yang pertama ada teori Jean Piaget, teori Howard Gardner, teori Lev Vygotsky. Selanjutnya yaitu implikasi filsafat dalam pelaksanaan PAUD. Yang pertama yang berkaitan dengan anak, yaitu semua anak dapat dididik, semua anak terlahir dengan potensi dan bawaan masing-masing. Karenanya semua anak juga dapat dididik sesuai potensi tersebut. Yang kedua, setiap anak harus dioptimalkan potensinya. Potensi yang dimiliki anak berbeda satu dengan yang lain, sehingga membutuhkan pembelajaran yang berbeda pula. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan guru. Mengajar anak menggunakan materi sebenarnya, anak usia dini secara garis besarnya berada pada tahap pembelajaran konkret. Guru mengajar sebaiknya menggunakan materi yang sebenarnya sehingga pembelajaran yang terjadi tidak bersifat abstrak. Berikutnya itu berkaitan dengan orang tua. Keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam pendidikan dan pengembangan anak. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan terdekat, dalam hal ini adalah keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat besar bagi pengembangan anak, baik perilaku maupun keterampilan hidup. Selanjutnya yaitu orang tua. Orang tua adalah pendidik utama bagi anak. Model pertama kali yang dilihat oleh anak adalah orang tuanya. Karenanya, orang tua merupakan pendidik utama. Apa yang dilakukan anak sebagian besar merupakan perilaku imitasi orang tuanya. Baiklah, apakah dari Saudari Ita dan Saudari Regita ingin bertanya? Saya persilahkan. Ya, saya kepada Saudari Kiki, saya ingin bertanya. Ya, yang pertanyaannya Regita. Yaitu, mengapa pentingnya mempelajari filsafat PAUD ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab. Filsafat PAUD memberikan landasan filosofis tentang bagaimana memberi stimulasi yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan seorang anak. Jika pendidikan anak usia dini berbasis cara berpikir filsafat dan teori pendidikan, maka layanan pendidikan yang diberikan kepada anak sungguh mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan anak. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini mempunyai arah yang jelas, tujuannya relevan dengan sifat, kebutuhan, dan perkembangan anak. Bagaimana Saudari Regita jawabannya? Apa sudah paham? Ya, Saudari Kiki, terima kasih atas jawabannya. Ya. Baiklah, pada Saudari Ita. Baik, saya akan bertanya. Tolong jelaskan tentang konsep ZPD. Ya, baik. Langsung saya jawab. ZPD atau kepanjangan dari Zone of Proximal Development adalah suatu konsep tentang hubungan antara belajar dengan perkembangan anak. Istilah zone menggambarkan bahwa perkembangan merupakan suatu daerah atau medan. Perluasan suatu medan perkembangan ditentukan oleh bantuan orang yang lebih ahli yang disebut scaffolding. Scaffolding adalah yang akan saya jelaskan mengenai filosofi pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu dasar pemikiran. Di sini terdapat berupa manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya, paling unik, penuh dinamika dalam perkembangannya dan memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya yang dianugerahkan kepadanya bila mendapat angka yang sesuai. Karena itu, dasar pemikiran PAUD tersebut dapat dilakukan dengan tujuan yaitu filsafat pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu merumuskan peran proses penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini dalam masyarakat, menafsirkan peran pendidikan dan mengarahkan peran tersebut untuk merealisasikan tujuan dalam pengabdian kepada masyarakat untuk maupun orang tentang anak memiliki filosofi terhadap usia dini yang filosofi Islam. Pemikiran utama sejak dini. Yang kedua yaitu Martin Luther King. Martin Luther King menekankan pada anak agar menggunakan sekolah sebagai sarana untuk mengajarkan anak membaca. Ia juga percaya bahwa keluarga sebagai institusi yang paling penting merupakan peletak dasar pendidikan bagi anak. Yang selanjutnya yaitu mengenai
John Anus Comencius, yang percaya bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Pendidikan yang berlangsung harus mengikuti perkembangan alam anak atau kematangan dan memberikan kesempatan pada anak. Yang selanjutnya yaitu J.H. Pestalozzi, yang berpendapat bahwa pendidikan yang memperhatikan kematangan anak. Pendidikan harus didasarkan pada pengaruh atau objek pembelajaran. Misalnya, guru membawa benda sesungguhnya ketika mengajar atau menggunakan media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menurut Maria Montessori. Maria Montessori berpendapat bahwa lingkungan diatur sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh anak-anak dalam mengambil langkah dalam setiap pembelajaran yang dia dapatkan dalam kondisi lingkungan sekitar yang ia terima. Yang selanjutnya yaitu mengenai pendapat dari John Locke yang menyatakan bahwa anak seperti kertas putih atau disebut dengan teori tabula rasa, di mana anak mempelajari karakter atau membentuk karakter berdasarkan dari pengalaman yang terdapat dari lingkungannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Saya ingin bertanya kepada Saudari Regita. Ya, silakan Saudari Ita. Baik, tadi kan Anda menjelaskan teori tabula rasa dari John Locke. Nah, maksud tabula rasa ini sendiri bagaimana ya, Saudari Regita? Tolong jelaskan. Ya, baiklah Saudari Ita. Di sini John Locke merupakan pencetus teori tabula rasa yang menganggap bahwa anak sebagai kertas putih atau tablet yang kosong. Nah, di sini anak hidup di dalam lingkungan yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan karakter seorang anak. Nah, karakter di sini dibentuk melalui lingkungannya yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar lingkungan. Maka satu-satunya cara bagi anak adalah mendapatkan pelatihan-pelatihan sensoris. Bagaimana menurut pendapat Ita? Apakah jawaban saya diterima? Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Saudari Kiki, silakan bertanya. Ya, baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana sih tujuan dari filsafat PAUD ini? Tolong dijelaskan. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Kiki mengenai tujuan pemikiran filosofis atau tujuan pendapat pendidikan anak usia dini. Nah, tujuan di sini yaitu untuk membantu merumuskan peran proses penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini di dalam masyarakat, menafsirkan peran-peran pendidikan dan mengarahkan peran tersebut untuk merealisasikan tujuan dalam mengabdi kepada masyarakat, baik untuk masa yang sekarang ataupun untuk masa yang akan datang atau masa depan. Baiklah, kepada Saudari Kiki, apakah diterima jawaban dari saya? Ya, terima kasih kita atas jawabannya, saya sudah paham. Ya, sama-sama. Baik, itulah presentasi dari kami bertiga. Saya Italaka, Rizky Nurul Patana, dan juga Regita Ismail. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.